Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali dengan saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu luar biasa, muda, energik, gagasannya brilian, dan kita akan berbicara soal jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebelum berlanjut perbincangan ini, jangan lupa dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Oke, selamat malam Mas Andi. Malam, Bang Gimana Kuku. kabarnya? Tadi sih kurang baik, tapi baik. setelah ketemu sama Bang Kuku baik seketika. Iya, baik teman-teman Blangkoners, kita mencoba perkenalan sedikit dengan Mas Andi. Monggo Mas Andi diperkenalkan kepada Sobat Blangkoners. Baik, terima kasih Bang Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena kan suasananya harus tetap pagi ya. Iya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini suatu kebanggaan saya bisa diundang di sini. Teman-teman biasa manggil saya Andi. Saya sudah kurang lebih hampir 10 tahun itu berstatus sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan. Insan. Nah, kami menyebutnya insan BPJS Ketenagakerjaan. Dan selama kurang lebih hampir 10 tahun itu saya akhirnya banyak bergelut terkait dengan diskursus mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan yang kebetulan pada kesempatan ini menjadi topik kita. Topik hangat. Dan ini suatu kebanggaan, suatu hal yang patut saya banggakan juga, bisa berinteraksi langsung dengan pemirsa dari Sobat Blangkoners. Yes. Sobat Blangkoners. Gitu. Ya. Bangku. Teman-teman, nanti kita akan mengulik lebih dalam soal jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, Mas Andi, kalau mendengar jaminan sosial ketenagakerjaan itu banyak teman-teman yang belum paham. Oke. Sebetulnya apa sih jaminan sosial ketenagakerjaan itu? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang di Indonesia itu jaminan sosial itu memang sudah ada regulasinya sebenarnya Bang Kuku. Regulasinya itu diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, kemudian setelah Undang-Undang 40 tahun 2004, kemudian diatur lagi siapa penyelenggara terkait dengan Jaminan Sosial Nasional ini. Nah, itu kemudian diatur di Undang-Undang tahun 2011 nomor 24. Nah, di Indonesia itu memang kita mengenal saat ini tuh sudah ada 6 jaminan sosial. Yang pertama itu ya mungkin sudah lebih familiar, jaminan sosial kesehatan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan kemarin itu baru ada jaminan baru lagi produk dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law kemarin itu, jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, khusus untuk yang 5 ini, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan itu diamanahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk jaminan kesehatan itu sepenuhnya dilaksanakan oleh saudara kami BPJS Kesehatan. Jadi antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan secara institusi kita tidak ada hubungan sama sekali. Udah ada ya? Nggak ada. Kalau BPJS Kesehatan dulunya dia itu Askes. Nah, mungkin masih familiar ya. Askes itu. Askes. Kalau kami dulunya Jamsostek. Oh iya. Nah, waktu itu masih statusnya masih BUMN, kemudian melalui Undang-Undang 24 tahun 2011 itu langsung berubah status menjadi badan. Strukturnya gimana, Mas? Strukturnya sekarang jadi kita di bawah DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, kemudian di bawahnya itu dipecah, satu BPJS Kesehatan, satunya lagi BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan program dan fungsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang 40 tahun 2004.
Di bawah kementerian atau Tidak. di mana? Kami itu karena badan hukum publik, jadi statusnya setara dengan kementerian. Kita langsung di bawah naungan presiden. Langsung Di bawah presiden. Hmm. Ya mungkin kalau ada lembaga yang sejenis ya BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, OJK, kemudian teman-teman di KPK ya, sebelum mereka beralih fungsi jadi ASN. Kurang lebih status kita sama. Nggak usah ngomongin aja jaminan sosial ketenaga kerjaan ini lebih menarik ini. Siap. Lebih seksi dibicarakan. Ya. Kalau bicara tentang jaminan sosial ketenaga kerjaan, Mas Andi, maka ada sebagian besar juga teman-teman yang akan mencoba mengkomparasikan dengan asuransi, Mas. Oke. Itu gimana penjelasannya, Mas Andi? Jadi mungkin saya pakai terminologi yang paling sederhana saja ya. Artinya saya mencoba menjelaskan ini menurut bahasa yang paling sederhana. Ada perbedaan fundamental antara jaminan sosial dengan asuransi komersil yang sebagaimana orang-orang itu pahami. Ya. Kalau di jaminan sosial yang saya sering sampaikan ke masyarakat, ke stakeholder serta beberapa komunitas-komunitas yang sering komunikasi juga. Kalau jaminan sosial itu kita melindungi hak dasar setiap warga negara. Kemudian yang paling menurut saya menjadi perbedaan yang sangat fundamental, ketika kita berbicara masalah jaminan sosial itu platform yang disediakan oleh negara di mana badan penyelenggaranya itu orientasinya bukan kepada profit. Okay. Jadi makanya terjawab tadi kenapa kemudian BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan itu tidak di bawah kementerian, tidak di bawah Kementerian BUMN khususnya ya, karena kita bukan profit oriented. Bukan profit oriented. Artinya segala keuntungan yang diperoleh oleh badan itu nanti akan kita kembalikan lagi ke kesejahteraannya peserta. Dikembalikan lagi untuk meningkatkan manfaat. Nah, manfaat apa Mas yang didapat, Mas? Nah, ketika berbicara masalah manfaat tentunya tidak lepas dari 6 program jaminan sosial ketenagakerjaan, 5 program ya khususnya 5 program ya. Karena yang satu kan BPJS Kesehatan, jaminan sosial kesehatan, yang 5 ini baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada cerita menarik juga. Nah ini sedikit real ini ya? Iya real ini. Ini kalau boleh sedikit sharing ya. Yes. Dulu itu saya sempat bekerja di salah satu instansi, ya salah satu perusahaan lah di bawah Kementerian BUMN. Dulu saya itu pegawai BUMN. Waktu itu saya tidak bisa sebut namanya ya. Tapi waktu itu saya masih ingat. Waktu itu saya pernah suatu hari ada satu momen di mana pimpinan saya waktu itu, karena kita dituntut untuk mengedepankan profesionalitas dalam bekerja, terlontarlah sebuah kalimat yang sampai saat itu masih membekas. Dia bilang seperti ini, kita itu bisnis. Kalau memang tidak bisa, udah kerja di dinas sosial sana. Itu yang akhirnya tertanam dalam benak saya, dan saya baru menyadari itu setelah kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Saya sebagai praktisi yang akhirnya bergelut dalam dunia jaminan sosial dengan mewakafkan diri sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kenapa? Di BPJS Ketenagakerjaan itu yang datang itu orang-orang susah semua. Orang yang suaminya atau istrinya meninggal, orang tuanya meninggal, orang yang mengalami kecelakaan kerja, orang yang di PHK, orang yang sudah pensiun, orang yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan. Saya akhirnya flashback ya, oh ternyata ini jawaban nih sebenarnya.
Dan yang perlu kita ketahui di BPJS Ketenagakerjaan khususnya, saya masih sering mengulas ini bahwa kita ada yang namanya itu nilai budaya. Nilai budaya. Dan saya baru menemukan salah satu perusahaan, ya mungkin satu-satunya ya, saya kurang tahu nilai budaya dari perusahaan lain, tapi di BPJS Ketenagakerjaan itu nilai budaya itu yang pertama itu yang ditempatkan paling atas adalah iman. Iman. Jadi profesional. Jadi nilai budayanya di BPJS Ketenagakerjaan itu yang ada namanya iman etika. Iman, excellent, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, antusias. Iman itu ditaruh yang paling atas. Kenapa? Karena kita mengelola uangnya pekerja. Uangnya orang banyak, orang susah-susah. Ibarat kata sebagaimanapun profesionalitasnya Anda, tapi kalau tidak beriman tidak bisa bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, itu erat kaitannya dengan manfaat yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pekerja. Oke. Gitu. Mas Andi ini kan sudah melanglang buana ya, bahasa saya, melanglang buana ke berbagai macam lapisan masyarakat. Ya. Terus bisa enggak potret-potret apa tingkat kesadaran masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan seperti apa, Mas? Tuh. Ketika kita berbicara masalah potret, Bang Kukuh, tentunya kan kita tidak lepas dari yang namanya inklusi. Terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mengakses informasi terkait dengan benefit dan manfaat di BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami menyadari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya, saya rasa itu juga menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa kita nafikan, bahwa informasi terkait dengan manfaat itu belum sepenuhnya sampai ke akar rumput. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya itu masih belum terlalu paham terkait dengan ini ada program negara yang disediakan oleh kita yang sayang kalau tidak kita manfaatkan. Contoh kecil, ketika kita berbicara masalah jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Apa sih jaminan kecelakaan kerja itu? Jaminan kecelakaan kerja itu simpelnya begini, Bang Koko. Ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah, melakukan aktivitas pekerjaan, sampai balik lagi ke rumah, kalau terjadi resiko sekecil apapun, itu sudah ditanggung secara unlimited. Ini yang tidak banyak orang tahu. Unlimited? Unlimited. Maksudnya gimana? Ini yang menarik, Pak. Ketika berbicara masalah unlimited ini kan bahasa familiarnya kan tidak terbatas. Jadi berapapun biaya yang dibutuhkan, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja itu semuanya ditanggung full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saya masih ingat salah satu saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online. Kalau tidak salah di Sidoarjo tahun 2021. Saya masih ingat jelas itu, saya waktu itu terlibat. Apalagi namanya itu terkait dengan proses bagaimana kemudian pengajuan manfaatnya itu. Jadi dia mengalami kecelakaan kerja, korban tabrak lari. Bang Pugu, korban tabrak lari. Kemudian saya masih ingat setelah beberapa bulan dirawat itu, dana yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan itu sudah tembus 1,3 miliar. Karena semuanya di cover. Jadi kita tidak ada batasan biaya. Kemudian kami itu ada spesialnya gini, kita itu dapatnya fasilitas rumah sakit pemerintah kelas 1. Jadi nggak ada kelas 3, kelas 2, semua kelas 1. Semua kelas 1. Nah, kemudian kan ketika terjadi resiko kecelakaan kerja itu kan sesuatu yang tidak ada yang mau,
tetapi tidak ada juga yang bisa memprediksi. Ada klaster-klasternya nggak, Mas? Klaster apa itu? Contohnya, hanya di cover ketika masuk dalam pekerjaan di ruang tertentu, atau kalau di jalan pekerjaannya apa? Pulang kerja, atau sepanjang tadi melangkahkan kaki di luar rumah sampai kembali, atau ada jam, kan nggak masuk jam kerja, ini tidak termasuk lah. Seperti itu gimana? Klasifikasi pekerjaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi atas 4. Pertama itu ada yang dinamakan sebagai pekerja penerima upah atau pekerja formal. Pekerja formal itu yang ada wadahnya, ada instansinya, ada perusahaannya. Nah, itu pekerja formal. Kemudian yang kedua, pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Dia bekerja atas dirinya sendiri. Jadi tidak hanya mereka yang bekerja di perusahaan, tetapi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan, tukang ojek yang bekerja atas dirinya, itu juga berhak mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga itu pekerja jasa konstruksi. Jadi kalau Bang Kukuh melihat biasanya ada pembangunan gedung, itu kan melibatkan tukang-tukang ya, ada tukang batu, tukang kayu, apa segala macam. Sepanjang proses pembangunan gedung itu mereka juga diikutkan, sehingga kalau terjadi resiko selama proses pembangunan gedung sampai pemeliharaan itu sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir itu saudara-saudara kita yang statusnya sebagai PMI, pekerja migran Indonesia, TKI, TKW yang tugas di luar negeri sana, yang pahlawan devisa ya. Pahlawan devisa. Itu juga menjadi bagian dari cakupan perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ada tidak klaster-klasternya? Sepanjang itu sesuai dengan profesi dan pekerjaannya, itu semuanya di-cover, ditanggung semua. Contoh, misal ketika saya selesai melakukan aktivitas, kemudian pulang ke rumah, ini di jalan ini. Ketika pulang ke rumah, mulai dari berangkat, di perjalanan, di tempat tugas, sampai balik lagi, itu merupakan ruang lingkup perlindungan terkait dengan risiko kecelakaan kerja itu. Nah, ketika berbicara masalah kecelakaan kerja yang tadi sempat saya singgung bahwa ini tidak ada yang mau sebenarnya, tapi siapa yang bisa prediksi? Nah, memang betul seluruh biaya itu di-cover secara unlimited oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi kan persoalan tidak berakhir sampai di situ. Saya kasih analogi, dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Contoh, misal ada saudara kita yang profesinya itu sebagai tukang bakso. Abang bakso misalnya, dia jualan tiba-tiba keserempet mobil nih. Terus harus dirawat di rumah sakit. Betul seluruh biayanya itu di-cover. Tetapi muncul persoalan baru. Anak istri siapa yang kasih makan? Sementara dia tidak bisa bekerja. Mestinya jualan akhirnya nggak bisa. Nggak bisa. Di BPJS Ketenagakerjaan ada yang namanya STMB. Bukan STMJ. Bukan STMJ. STMB itu santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi bahkan ketika tenaga kerja itu dirawat, kita memastikan dapurnya harus tetap mengepul. Jadi ada yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja selama dia dirawat. Jadi selama dia dirawat, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan berupa uang tunai sejumlah tertentu sesuai dengan upah yang dilaporkan. Tujuannya apa? Untuk tadi itu, memastikan anak istri bisa tetap mendapatkan itu. Dapur tetap mengepul lah. Ya, Mas, teman-teman, di depannya Mas Andi ini ada buku ini, Mas Andi. Ya. Buku apa ini, Mas? Bisa disampaikan ke teman-teman. Judulnya Era Baru Jaminan Sosial Nasional. Monggo, Mas Andi. Ini buku yang cukup tebal ya. Buku ini Era Baru Jaminan Sosial Nasional. Buku ini berisi tentang
diskursus mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan itu seperti yang saya sampaikan tadi mengenai 5 program itu plus jaminan kesehatan juga. Jadi jaminan sosial itu sebenarnya pada prinsipnya begini sederhananya. Kita menjamin hak-hak dasar setiap warga negara sehingga kalau terjadi resiko itu tidak menimbulkan kemiskinan baru. Karena kan akhirnya kita belajar ya, Bang Kuku ya, berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana itu yang tulang punggung keluarganya meninggal dunia atau mengalami resiko sosial yang terpaksa harus ngutang sana sini, anaknya tidak bisa lanjut sekolah, dan itu kan akhirnya meningkatkan ya beban di masyarakat. Nah, fungsi dari jaminan sosial itu hadir di situ. Jadi memastikan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Indonesia pada khususnya itu bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade sehingga hal-hal yang seperti yang kita diskusikan tadi itu resiko-resiko sosial baik itu kecelakaan kerja, kematian dan seterusnya itu akhirnya tidak membebani secara menyeluruh ya untuk masyarakat. Sederhananya seperti itu. Seperti itu ya. Sekarang Mas Andi, karena masuk ruang lingkupnya mulai yang kelas elit sampai kelas bawah, pendekatan apa yang dilakukan Mas Andi untuk meningkatkan kesadaran? Oke. Tentunya beberapa treatment itu kita lakukan secara berbeda ya. Karena memang kita tugasnya teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan itu memang harus betul-betul mengedukasi dalam artian memberikan pemahaman secara mendasar kepada masyarakat terkait pentingnya jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan. Kemudian memastikan cakupan kepesertaan secara universal coverage. Jadi kita itu diamanahkan satu tugas mulia untuk memastikan tidak ada masyarakat pekerja Indonesia yang kalau terjadi resiko itu akhirnya terabaikan. Nah, tentunya treatment yang kita lakukan itu bervariasi. Kami memang tentunya tidak bisa bekerja sendiri, Mas Pugu. Tentunya peran stakeholder baik itu pemerintah, kemudian platform yang seperti ini itu sangat membantu mengedukasi. Pemerintah daerah tentunya kita harapkan juga mampu untuk bisa mengambil peran dalam memastikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena ini kan juga menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah nih. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu kan hanya sebagai badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan. Nah, segala bentuk regulasi, kebijakan pun kita harapkan kepada pemerintah untuk bisa mensupport. Sebenarnya beberapa perangkat regulasi juga sudah dikeluarkan sih oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang, perpres, kemudian beberapa regulasi terakhir itu instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang percepatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, hal yang seperti itu menjadi fokus kita dan pendekatan lain tentunya pendekatan yang humanis juga ya kita lakukan kepada masyarakat terkait dengan ini nih. Kalau bahasa saya begini sama teman-teman tuh, kita itu orang mau daftar atau tidak di BPJS Ketenagakerjaan setiap tanggal 25 kita masih tetap terima gaji. Tetapi kita akan menjadi orang yang zolim ketika ada manfaat seperti ini tidak kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau kita mau masa bodoh nih, Bang Kuku, orang mau daftar atau tidak kita mesti tetap terima gaji kok. Tapi kita menjadi orang yang zolim ketika ada manfaat seperti ini tidak kita edukasikan kepada masyarakat, paling tidak kepada tetangga sekitar atau mungkin lingkungan sekitar kita. Kita berikan pemahaman bahwa ini loh ada manfaat yang bisa teman-teman gunakan untuk perlindungan dalam rangka keseharian kita dalam bekerja.
Teman-teman, perjalanan Mas Andi ini kan luar biasa, cukup lama lah dinamikanya. Ada pengalaman menarik nggak Mas? Mengurusi atau ketika mengedukasi atau apapun lah. Banyak ya? Jaminan sosial ketenaga kerjaan ini. Jadi saya itu sebenarnya pernah salah satu kesempatan itu pada saat sosialisasi. Kemudian, oh ya perlu saya sampaikan juga sebelumnya bahwa iuran yang paling rendah di BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak mengurangi segala bentuk varian manfaat yang saya sampaikan tadi itu cuma 16.800 untuk pekerja bukan penerima upah. 16.800 per bulan. Per bulan. Nah itu lebih Nanti murah. jenis pekerjaannya beda lagi. Tidak. Kalau yang penerima upah. Kalau yang penerima upah itu kan mereka sudah jelas ya, Ya. bekerja di perusahaan A, Oke. bekerja di perusahaan B. Tapi ketika kita berbicara masalah pekerja yang bukan penerima upah, itu iuran yang saya sampaikan tadi cuma 16.800. Contoh seorang petani nih, seorang petani atau seorang pedagang dia mau Penjual daftar. gorengan gitu? Penjual gorengan, dia mau daftar nih jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu iurannya cuma 16.800 dan itu jauh lebih murah ketimbang harga rokoknya Mas Kuku sehari. Ini sebulan loh. Dan 16.800 itu kita bisa daftarkan 2 pekerjaan sekaligus Oke. dengan proteksi yang menyeluruh. Contoh satu sebagai tukang ojek. Ya. Ketika di waktu senggang dia berkebun. Nah itu semua tercover itu. Berarti satu orang bisa membawa satu orang juga, berarti dua ya? Enggak, maksudnya satu orang dia bisa mendaftarkan 2 pekerjaan Oke. dalam satu iuran. Nah, saya ingin kembali lagi tadi menceritakan pengalaman unik Iya. itu ya. Jadi suatu ketika saya sosialisasi nih di salah satu tempat, pesertanya tuh banyak ibu-ibu. Kita tahu sendiri ya, ibu-ibu itu kalau urusan rupiah kencang tuh hitungannya. Nah, akhirnya ada yang bertanya seperti ini. Ini dari tadi Mas Andi menjelaskan terus tuh manfaat, kelebihan, keunggulannya dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kira-kira apa ruginya? Nah, gitu kan pertanyaannya. Saya bilang begini. Ketika kita berbicara masalah untung rugi, berarti kita berbicara perihal masalah nominal. Nah, sekarang oke lah. Jaminan kematian, kita ada jaminan kematian. Jaminan kematian itu manfaat yang diberikan sebelum masuk ke cerita unik itu saya ulas sedikit ya. Kalau untuk jaminan kecelakaan kerja seperti yang saya sampaikan di awal, seluruh biaya ditanggung. Kemudian kalau terjadi resiko, kita ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Itu sampai kapan dibayarkan? Sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh, dinyatakan cacat. Cacat itu juga ada manfaatnya masing-masing. Cacat fungsi, cacat anatomi, cacat total tetap, itu semuanya ada santunannya. Atau dinyatakan meninggal dunia. Nah, kalau terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu dia yang bersangkutan ini langsung mendapatkan 48 kali penghasilan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. 48 ya? 48 kali. Itu ada formulanya tersendiri. Kemudian kalau punya anak yang masih sekolah, ataupun yang belum sekolah, atau di masa usia sekolah ya, itu berhak mendapatkan manfaat beasiswa maksimal 2 orang anak mulai dari TK sampai menyelesaikan S1. Bayangin, iuran 16.800. Ini yang tidak banyak orang tahu. Yang kita bongkar di sini kan. Bongkar. Jadi Gitu. Saya kan Mas permisi menyela. Sejak kapan ketika mendaftar bisa menerima manfaat? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Nah. Ini pertanyaan yang bagus. Jangankan nunggu sebulan, seminggu, daftar hari ini terjadi resiko kecelakaan kerja besok, itu langsung dapat. Dan itu sudah banyak sekali contoh yang bisa kita temukan.
Oke. Ada yang daftar hari ini tiba-tiba bekerja, terus mengalami resiko, dirawat di rumah sakit, meninggal dunia, langsung dapat tuh. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bekerja sama juga dengan salah satu lembaga amil zakat ya. Pada saat COVID kemarin itu kan akhirnya kita belajar juga Mas Kuku, kita melihat berapa banyak sih anak-anak yang terpaksa harus terlantar sekolahnya, tidak bisa melanjutkan sampai jenjang kuliah karena orang tuanya banyak yang meninggal dunia. Angka kematian, data mortalitas waktu itu cukup tinggi. Nah, hal yang seperti itu kan harusnya menjadi konsen kita ya. Yes. Kalau seandainya jaminan sosial ketenaga kerjaan itu cakupan kepesertaan sudah merata, akhirnya kan kita bisa melihat senyum kebahagiaan tuh di anak-anaknya. Memang nominal segitu tidak bisa menggantikan nyawa. Yeah. Tetapi ketika sudah terjadi resiko, itu sangat membantu, Pak. Kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita kini bisa melanjutkan kuliah. Jadi kalau TK dan SD itu 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, kuliah itu 12 juta per tahun. 12 juta per tahun. Nah, itu salah satu varian. Nah, kemarin ada yang bertanya juga begini, bagaimana kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja? Yes. Meninggal biasa, gitu kan? Nah, itu dapatnya 42 juta, meninggal karena apapun. Bahkan ada salah satu yang bertanya begini, gimana kalau ternyata meninggalnya karena bunuh diri? Tahu nih ada manfaat 42 juta. Rekayasa ya? Menurut Mas Kuku dapat gak? Nggak dapat. Dia daftar 16.800, Dapatnya segitu. dapatnya segitu. Ayo kita rekayasa. Sayangnya Niatnya aja udah buruk. Sayangnya di BPJS Ketenagakerjaan bahkan kasus bunuh diri sekalipun dapat. Siapa gitu ya? Tapi ada syaratnya. Oke. Bunuh dirinya harus berhasil. Langsung hari itu ya? Ya. Poinnya begini, bukan kita mengharapkan ada yang melakukan moral hasad seperti itu, tapi jangankan meninggal karena kecelakaan kerja atau meninggal karena sakit ya. Bahkan karena itu aja dapat kok. Dapat. Itu baru berbicara masalah kecelakaan kerja dan kematian. Belum lagi varian jaminan hari tua yang berupa tabungan yang bisa kita cairkan ketika berhenti bekerja. Jaminan pensiun yang bisa kita peroleh ketika kita sudah tidak produktif lagi di usia tua. Dan itu tiap bulan masih kita terima. Plus jaminan kehilangan pekerjaan yang kalau kita ulas ini, ya mungkin kita butuh podcast yang waktunya 7 jam kayaknya. Sekarang ada batas usianya nggak, Mas? Batas usia, Orang bisa ikut. sebelum masuk ke batas usia, saya mau kembali lagi terkait dengan pertanyaan pengalaman unik. Ada yang terlewat ini. Ada terlewat. Jadi terkait pengalaman unik itu yang Mas, sebelum minum. Oh dulu. iya. Kita minum dulu. Minum dulu. Sobat Blankkoners. Blankkoners. Jadi pengalaman unik itu ya, Ya. Bang Kuku ya. Dulu saya sempat sosialisasi, ada ibu-ibu yang bertanya, apa sih ruginya daftar BPJS Ketenagakerjaan? Akhirnya saya sampaikan begini, orang meninggal itu kan pasti. Ya. 42 juta itu pasti didapatkan ketika orang meninggal. Sekarang pertanyaannya begini, Bu. Ketika Ibu coba nabung Januari 16.800, Februari nabung lagi 16.800, Maret 16.800, kira-kira butuh berapa bulan untuk mencapai 46 juta? Dihitung sendiri sama dia tuh. Bu, konon kabarnya di HP itu ada namanya kalkulator. Nah, coba Ibu buka HP-nya. Dibuka sama dia, dihitung. 42 juta dibagi 16.800. Ketemu tuh berapa ribu bulan. Nah, itu dibagi 12 berapa, Bu? Ketemu 200 sekian tahun. Nah, Ibu rencana nggak hidup sampai 200 sekian tahun. Poinnya adalah, poin yang mau saya sampaikan gini. Seberapapun iuran yang kita bayarkan, itu tidak akan pernah mencapai manfaat yang kelak akan kita terima. Fungsi gotong royong ada di situ. Nah, ini gotong royong.
filosofi Pancasila ini. Gitu. Gitu ya. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal itu gagasannya dan narasi yang disampaikan, penjelasan-penjelasan sungguh dapat dan membumi. Teman-teman tentu masih panjang kalau mau kita bicarakan lebih dalam soal jaminan sosial ketenagakerjaan. Tanpa berpanjang kata lagi, Mas Andi bisa menyampaikan harapan, closing statement, atau testimoni, atau apalah untuk sobat-sobat Blangkoners. Baik, sobat-sobat Blangkoners, saya hadir di sini saya rasa bukan karena sebuah kebetulan. Ada yang merekonstruksi ini semua sehingga saya bisa berinteraksi dengan owner dari ini ya, channel ya. Blangkoners Channel, kemudian bisa berinteraksi dengan para viewer juga. Artinya ini adalah jalan ya, bagaimana kemudian kita memanfaatkan seluruh kanal untuk mengedukasi masyarakat. Karena kami yakin bahwa ketika kita bekerja sendiri, tidak berkolaborasi itu sulit. Dan saya sering menyampaikan juga bahwa ini kita jadikan sebagai ladang ibadah. Amin. Artinya informasi yang tadi sudah kita ulas, sudah kita elaborasi, itu tidak berakhir di sini. Kita sampaikan juga tuh, kita pasti bisa melihat tuh tetangga-tetangga kita yang ternyata kesehariannya yang kalau terjadi resiko itu dia harus kelabakan mau cari pinjaman kemana, padahal ada fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara terkait dengan jaminan sosial yang masih belum kita sadari keberadaannya. Yes. Dan ketika berbicara masalah, tadi saya sempat menyinggung masalah gotong royong, ada salah satu pesan bijak ya dalam dunia jaminan sosial, dan saya rasa saya meminjam bahasanya Bang Kuku tadi, saya rasa cukup filosofis. Yang ini saya jadikan sebagai closing statement juga, bahwa ini bahasanya, tidak mungkin terwujud perdamaian abadi tanpa keadilan sosial. Dan tidak mungkin terwujud keadilan sosial tanpa sebuah sistem jaminan sosial. Dan saya rasa kita hadir menjadi bagian dari itu. Keren. Tepuk tangan untuk Bang Andi. Sobat Blangkoners, ya semoga apa yang kita perbincangkan, ya obrolan singkat ini bermanfaat, menjadikan inspirasi dan menggerakkan kita untuk terus bergotong royong. Dan perlu saya sampaikan teman-teman, dosen Blangkon Channel sponsori oleh Oasis. Yes, Oasis itu kan air yang di tengah gurun pasir ya. Tengah gurun pasir. Ini kan semoga kontennya Bang Andi ini menjadi penyejuk. Ini kontennya jenengan. Kontennya ini menarik, ini jaminan sosial ketenagakerjaan. Oke teman-teman, tetap dukung dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Gimana salam Pancasila? Ya. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Siap. Minum. Ya kita minum yuk. Saya bisa langsung nyobain ini. Oke, langsung. Oasis ini. Oasis saja langsung kita cobain. Coba ya teman-teman ya. Ini selalu menyertai Oasis. Oasis. Luar biasa. Oh iya, buku ini saya titipkan. Siap. Ke Kuku. Karena saya juga sedikit ngobrol dengan beliau tadi, itu luar biasa. Jadi beda itu ketika kita ngobrol dengan orang yang memang punya derajat keilmuan yang setingkat lebih tinggi dibanding kita. Jadi kan saya selalu percaya begini, Bang Kuku, setiap orang itu punya sisi tajam dan sisi tumpul masing-masing. Oke, siap. Artinya kita kan hidup itu sebagai pembelajar ya. Ada yang bisa saya pelajari dari jenengan. Ya, amin. Dan saya rasa pun juga ada yang bisa saya berikan pelajaran kepada Bang Kuku. Semoga kita bisa saling melengkapi. Amin. Ini buku
kita berikan. Benar. Terima kasih Bang Andi, bukunya Sip. Era Baru Jaminan Sosial Nasional. Oke, thank you. Hati-hati sampai di pusu. Kasih. Oh iya, ini ada juga nih. Oh, ada apa lagi? Ini apa nih? Rompi perlindungan. Wah. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada tulisannya. Hmm. Kami dilindungi BP Jam Sostek. Siap. BP Jam Sostek itu call name-nya kita. Oh, BPJS call name ya. Ketenagakerjaan. Call name-nya BP Jam Sostek. Siap. Nah, ini bisa langsung dipakai mungkin ya sama. Teman-teman. Mantap, guys. Sobat Pelangkon. Cocok tuh. Semoga warnanya tidak diinterpretasikan. Nah. Keren teman-teman. Terima kasih Bang Andi. Sekali lagi terima Thank you. kasih. Thank you. Sehat. Thank you.